اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. قيل من ينقل هذه الدرة اليتيمة التي لا توجد لها قيمة؟ قالت الطيور نحن ننقله ونغتنم همته العديمة. قالت الوقوس نحن أولى بذلك لكي ننال شرفه وتعظيمه. قيل يا معشر الأمم اسكنوا فإن الله قد حكم في سابق حكمته القديمة بأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يكون رديئا لحليمة الحليمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أعرض عنه مراضي الإنس لما سبق في تي الغيب من السعادة لحليمة بنت أبي ذؤيب. فلما وقع نظرها عليه بادرت مسرعة إليه ووضعته في حجرها وضمته إلى صدرها فهش لها متبسما. فخرج من شوره نور لحق بالسماء فحملته إلى رحلها وارتحلت به إلى أهلها. فلما فصلت به إلى مقامها عاينت بركته على أغنامها وكانت كل يوم ترى منه برهانا وترفع له قدرا وشانا حتى اندرج في حلة اللطف والآمن ودخل بين إخوته مع الصبيان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فبينما هو ذات يوم نائم عن الأوطان إذا أقبل عليه 3 نفر كأن وجوههم الشمس والقمر فانطلق الصبيان هربا. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا فأجعوه على الأرض إجاعا خفيفا وشكوا بطنه شقا لطيفا ثم أخرجوا قلب السيد ولد عدنان وشربوه بسكين الإحسان ونزعوا منه هزم الشيطان وملؤوه بالحلم والعلم واليقين والرضوان وأعودوا إلى مكانه. فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم سويا كما كان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qila may yaqulu hadhihi durratal yatimah. Qila den dawuhna apa ngene. Qila den dawuhna apa ngene. Manute sapa iku yaqulu kang bakal ngrumat sapa man hadhihi durrata ing ikilah mutiara al yatimata kang yatim. Allah tikang latu jadu kang ora den temukan lahal yatimah apa qimatun nilai. Terus ketika Nabi lahir tentu kita tahu dalam keadaan apa? Yatim. Lalu antar malaikat bertanya, lalu siapa yang bisa merawat ini yatim yang enggak ternilai apa? Yang tidak ternilai. Allati la tujadul hakim. Maksudnya nilainya sangat tinggi. Qalat ngucap apa atuyuru pira-pira manuk. Nahnu ta kita kunat puluh bakal ngrumat kita ing Kanjeng Nabi wa naqtanimu lan merkoleh kita himmatahu ing cita-cita besare Nabi himmah cita-cita luhur al-azimata kang agung. Qalat ngucap apa al-wuhusyu bira-bira kewan sing galak. Nahnu awla bidzalik. Nahnu ta kita awla luwih berhak bidzalikal kafalah. Napa bidzalikal kafalah ngrumat Nabi likai nanala supaya merkoleh kita syarafahu ing kehormatane Nabi wa ta'zimahu lan ta'zim Nabi. Terus masalahnya ini sampean pokok iman innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus kalau lebah saja bisa nyari bunga kemudian diatur sedemikian rupa menjadi madu dan mereka pulang ke rumahnya. Kalau menyusui ya menyusui anaknya padahal mereka tidak punya akal. Maka tidak muhal kalau Allah mengilhami burung maupun hewan-hewan yang ganas untuk merumat Rasulullah SAW. Kabeh itu mungkin karena logikanya tadi
lebah, liar, tidak punya akal, tapi nyatanya ikhtiar untuk keluarganya sendiri, pulangnya ya di rumahnya tepat, aktivitasnya ya normal, semua bisa menjaga keluarganya. Apa susahnya bagi Allah kalau mengilhami hewan-hewan itu punya komitmen ingin merumat atau merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti ini gak usah dianggap mukhal, dianggap tamami kudratihi ta'ala, tamami kudratihi ta'ala. Jadi ketika Nabi lahir itu semua kompetisi, semua kompetisi, mulai burung, mulai hewan-hewan, semuanya kompetisi ingin umat Nabi. Kila dindawuno, lalu mereka ketika kompetisi kila dindawuno pengene ya ma'syarul umami, he sekabiane umat. Uskutu. Wae mau. Ana sing anggota. Sajane anggota tapi uskutu menengo sira kabeh. Sing non gentos tak luwih gampang tak. Nggih, sing non gentos napa? Tak. Uskutu menengo sira kabeh. Fa inna wa monggo sak temne wa ta'ala qad hakama. Teman-teman sebagai keputusan sapa Allah Ta'ala bisa fikih hikmatihi ing dalam hikmah Allah Ta'ala sing dhisik al-qadimah ya kang dhisik ing zaman azali bi anna nabiyahu kan satene nabi ini Allah rupane Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam iku yakunu bakal ana sapa kanjeng nabi radhi anu den susoni di Halimah ta kedue Sayyidah napa Halimah sifate Halimah al-Halimati kang welas asih napa al-Halimati kang welas asih. Status Halimah pertama itu alamiah, di Halimah pertama apa? Alamiah, nama seseorang, Halimah kedua sifat. Suma'arodo mengkonuli berpaling anhu sangi Nabi pemarodiul insi, pira-pira perempuan-perempuan sing disoni. 5 perkara sabakong disyak muafita yulhuibi ing dalam rahasiane alam hoib. Minat sa'adati yaiku jadi kebejanan di Halimata ketika Halimah binti Abi Zu'ab kang jadi putrinya Abi Zu'ab. Artinya orang-orang Arab yang punya tradisi menyusui, belalah banyak yang enggak minat zaman itu untuk ikut menyusui putrane Sayyidah Aminah karena Allah sudah mendesain sedemikian rupa supaya yang minat hanya Halimah, supaya yang minat hanya Halimah. Pangeran kersane ngono. Falamma waqa amangka semangsane tumiba apa nadzuruha apa peningalane Halimah alaihi ngatasi Nabi. Badarat mongko kesusu, tergegas sapa Aminah musriatan hale kesusu ilahi maring Nabi. Jadi ndelok Nabi nu langsung bergegas wa wadu'at lan ngletakno sapa Halimah ing Nabi fi hijriha ing dalam pangkuane Halimah. Wa dhammat lan ngumpulno sapa Halimah ing Nabi la sadriha maring dadane Halimah. Fahasyalaha mutabassima. Fahasya mongko mengsem hasa itu reaksi. Fahasya mongko reaksi napa ya. Radi buka mulut wong Arab nadane lah krana arae Halimah sapa Nabi mutabassiman hale wong sing senyum. Fakoro jamu komat tumin sarihi sangking untune Nabi untuk depan wong Arab nak menistakurun apa nur lahiko kang ketemu apa nur bisama iklan langit. Fahamalat mengkonggo sopo Halimah ing Nabi larohliha maring daerah Halimah. Ini dibawa teng Bani Sa'din, pokoknya tidak di suku Quraisy, dibawa ke keluarganya siapa? Halimah. Warta halalan budalan sopo Halimah fi iklan Nabi lah dia maring keluarganya Halimah. Falamma wasalat mongko semangsane itu mongko sapa Halimah iklan dua Nabi ila muqamiha maring daerah Halimah. Ayanat mongko buktena sapa Halimah barokatahu ing barokah Nabi ala abnaniha ing atase wedhus-wedhuse Halimah. Jadi itu ajaib kula kan bolak-balik matur. Orang Arab itu kekuatan makanan pokoknya itu bergantung susu unta atau susu apa kambing. Jadi ukuran seseorang barokah itu jika orang itu datang kemudian susunya unta atau kambing sangat deras apa? Makanya ukuran pertama apa ayanat barokatahu ala akhnamiha. Itu juga kalau Nabi perjalanan panjang itu ya ukurannya yang bawa unta itu 2 atau 3 selain gaji kuntunggangan juga itu sekaligus bawa makanan karena susunya bisa diminum dan mengandung apa makanan selain minuman juga makanan maksudnya bikin kuat. Makanya pertama kali barokahnya Halimah apa? Melihat ayanat barokatahu ala akhnamiha. Wakanat lan ana sapa Halimah kula yang meninggal saben-saben dina tutara ningali sapa Aminah ing sange Nabi ningali burhanan ing bukti kebenarane Nabi. Setiap hari itu ngerti keajaiban. Wa tarfa ulan ngangkat sapa Aminah Aminah itu Halimah ya. Halimah lahu maring Nabi qadron ing derajat wasanan lan keadaan. Saknan semanane. Selalu tiap hari itu ada keunggulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hattan darajat iku mlebu sapa Nabi fi khullatil lutfi ing dalam daerah aman daerah kasih sayang kullah maknane satu kawasan atau satu area
wal amani lan daerah aman. Jadi beliau penuh dengan kehangatan kasih sayang. Wa takhala lan manjing sapa Nabi sene akhwati sertane dulur-dulur Nabi, mesti dulur rodok napa dulur rodok. Ma'asibyan sertane umume cah cilik. Niku mboke singkat cerita ketika Nabi mulai besar, beliau tiap pagi itu tanya, "Aina ikhwati?" Masyhur. Saudara-saudara saya di mana ya ibu? Oh, saudara kamu semuanya pengembala kambing. Terus kata Nabi, "Wah, saya ndak insaf itu saya ndak tahu diri, masa saudara saya kepanasan tenggene Sahara, kemudian saya santai-santai di rumah. Serene Halimah, saya takut kamu diculik karena kamu itu ganteng. Yang tinggal diculik ya mau nyulik wong kriting elek ya mau. Karena dulu itu zaman penculikan juga. Jadi nek ana wong ganteng itu diculik, Nabi Yusuf kan diculik. Nah, cak kriting elek ireng kan gak laku dijual. Jadi dulu itu kalau ada orang ganteng itu diculik. Jadi mulanya terus dari Halimah, kamu jangan ikut karena kamu ganteng, potensi diculik. Kalau anak-anakku sekitar orang sing doyan juga. Awal hasil terus akhirnya Nabi ngendikan, zaman itu Nabi sudah sakit ngendikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi nubuahnya sudah kelihatan. Akhirnya Nabi diizini ikut menggembala kambing di Sahara tadi. Fabe nama huwa niki mulai cerita. Fabe nama huwa. Ing dalam antara nulte Nabi data yaumin ing dalam siji tempo iku nain niku terpisah. Nain niku terpisah jauh. Anil auton saking perkampungan, waton jamae waton. Atas ngene Quran wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anah. Jadi yan'auna mana apa? Jauh, napa? Jauh. Atas ngene Quran wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anah. Iku nain niku adoh banget anil autoni saking perkampungan. Isaqala. Dados Sayyidah Halimah ketika khawatir beliau cara saiki datang ke tempat penggembalaan itu jauh sekali. Ketika pas datang ke penggembalaan tadi, Sayyidah Halimah menyaksikan apa? Is'aqbalah dumadaan madhep alih ngatasi Nabi sapa salah satu nafarin telung kelompok. Singkaan nawujuhum kang koyok-koyok satune wajahe salah satu nafar asam srengenge wal qamar lan rembulan. Fantolako mongko budalan sapa asyidani pura-pura cilik harupan khalim layu. Ketika melihat 3 malaikat yang kayak matahari dan rembulan, semua anak-anak lari. Tapi wawako falan mandek sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ajiban hale wong sing terperangah, sing gawok. Jadi dulure rodok ya, saya ulang lagi ya, dulur di sini semuanya maksudnya dulur napa? Rodok. Kabeh mlayu, Nabi terkesima, Nabi cara saniki terpaku. Fa'adja'u mongko padha ngrubahna sapa para salah satu nafar ing Kanjeng Nabi alal ardi ing atase bumi ijaan lan ngrubahna atau membaringkan khafifan kang ringan. Kemudian Nabi direbahkan secara perebahan yang halus. Wa syaqqa batnahu syaqqal latifan lan padha bedel sapa salah satu nafar batnahu ing wetenge Nabi syaqqan latifan lan bedelan sing halus. Walhasil ini pertama Nabi dioperasi Syaqqus Sadri dioperasi Syaqqus Sadri. Ada ulama mengatakan sampai 3 kali, tapi ada mengatakan 2 kali. Ya, satu peristiwa ini, kedua setelah mau Mi'raj, tapi ada mengatakan sampai 3. Jadi kita ngikuti yang umum saja. Yang jelas yang di antara pertama kali adalah peristiwa ini, peristiwa ini. Suma akhroju mongko nuli padha ngetokno sapa salah satu nafar qalba Sayyidi Waladi Adnan ing atine Sayyidi Waladi Adnan. Mesti atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarafuhu lan padha jembarno sapa para malaikat. Mulane darani kitab syarah. Mereka menjembarkan atau meluaskan apa yang ada di matan. Darani apa? Syarah. Mulane alam nasrah laka sadra melapangkan apa? Dada. Melaratlah ya ayam itu jenenge lapang apa? Dada. Dibojo elek ya syukur jenenge apa? Lapang dada. Curah jelas ya syukur jenenge lapang dada. Disikinil ihsani kelawan peso kang yaiku peso kebaikan. Wana zaulan padha buat sapa para malaikat saking Nabi hadas setoni ing jatah setan. Ya kula balik matur. Jadi kalau menurut Habib Ali dalam Simtud Duror itu malaikat sama sekali tidak mengambil hadus setan karena desainnya Nabi Nur tentu tidak ada hadus setan. Tapi menurut ulama yang lain dan itu mayoritas tetap bisa diistilahkan, seorang bisa diistilahkan para malaikat mengambil hadus setan. Bagaimanapun Nabi adalah seorang manusia, tapi tetap hanya istilah hanya istilah karena hakikatnya Nabi adalah nur Tapi apapun nurnya Nabi tetap beliau didesain sebagai umumnya orang. Umumnya manusia, sehingga beliau ya nyuwun sewu ya buang air besar, air kecil, beliau juga batuk kadang-kadang, beliau juga kadang sakit, disebut al-a'rad
al-basyariyah. Tapi tentu semua itu tidak mengurangi derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bahasa yang tepat itu bisa diistilahkan demikian apa? Bisa diistilahkan demikian. Seperti Nabi itu normalnya tidak butuh makanan karena sudah gitu yutlimuni rabbi wa yasini, saya ini selalu dicukupi Allah. Tapi ya secara zahir beliau juga makan. Nah, itu jenenge apa? Innama ana basyarum mislukum. Nabi tetap punya sisi yang seperti umumnya manusia, tapi tetap lakal basyar. Tentu dengan segala keistimewaannya tetap lakal basyar, tidak seperti manusia. Paham ya? Jadi seperti ini wa naza'u min hadza syaiton ay alal a'rad al basyariyah. Jadi tetap bisa diistilahkan, saya ulang lagi agak bisa diistilahkan, tapi bukan hakikat, apa bukan. Itu kan seperti gini, Nabi itu Nabi akhir zaman, itu ya istilah, hakikatnya sebelum ada Adam sudah ada Nur Muhammad, ya selalu ada gitu ya. Wa mala'uhu bil khilmi wal ilmi wal yaqini wa ridwan. Wa mala'ulan podo ngebai sapa para malaikat ing Nabi bil hilmi lan sifat aris itu ndak gampang emosi. Wong Arab ndarane halim, hilmun. Orang yang enggak mudah emosi wong Arab ndarane apa halim, hilmun. Wal ilmi lan ilmu. Selain ramah juga alim. Ramah tok ka alim guyu-guyu. Resepsionis sing tugasnya guyu apa? Ribet kan guyu tugas napa? Ya akeh resepsionis sing pinter ya akeh, tapi akhirnya tugasnya kan kon guyu. Ya akhirnya ribet kan wong ra sopan lah kudu di guyu, ora wong mletel lah kudu diguyu. Artinya resepsionis atas nama ilmunya ya mangkel, tapi tugasnya kudu guyu. Mane banyak anak mulai sekarang mbek bojone, mergo guyune pintekan ning tugas. Mane kula nate numpak pesawat ya kanca kula cak Jogja ta, bocah suwi. Kamu gari kan ramah-ramah. Mbak sama nanti bojone ya ramahnya. Akhirnya langsung berkemut. Mangkel. Nah, sekarang tuh banyak guyu itu tugas apa? Jadi senyum itu tugas. Kali mulai ya ketok asli ini apa? Senyumnya itu. Nggak pernah itu para Satpam UI. Tanyaannya lucu, Satpam UI itu. Gus, kata para Pak Kiai itu seuzon itu haram. Iya haram. Saya ini Satpam, tugasnya harus. Jadi kadang kan mahasiswa kan banyak kuliah nggak sepeda apa pinjaman. Lah kan gak niteni sepeda mana tadi. Dadi sepeda jejer-jejer dijajari dikunci kabeh. Wong dene lali, sepeda disileh mau rupane piye. Kira kan ditangkap kan. Itu kalau pikiran Satpam ada apa ini kan? Kok semua sepeda dicoba? Karena memang tugasnya harus suudzon. Jadi era modern itu ribet, senyum ya tugas, suudzon ya tugas. Nah, balik keamanan pondok, merengut. Mau santri metu apa metu wong tuane ada apa ini? Mengenai pondok ini rasa keamanan, tugas apa? Suudzon. Ribet zaman akhir itu ono apa? Dari pada menang mulang itu tugas. Mane banyak guru sing anake ora pinter, mergo mulange iku tugas. Karena memang maksud tapi guru. Harusnya guru itu mental ya. Ketika di rumah ya kita guru, di mana-mana ya guru, sehingga ngajari anak ya nyaman, ngajari orang yang enggak. Nah, yang kelas jadi guru yang baik sekali mulai sudah ada guru. Jadi saya nak ide mbak harusnya kan kalau dia bisa simpatik di kelas juga harus bisa simpatik di rumah karena guru sebagai mentalnya. Tapi enggak, ini guru sebagai tugas. Dalam mulang tertib. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya baik pak? Barang mulai rambutnya merengut. Jadi kan tak kok. Gimana kabar istri saya? Mereka gurunya tugas. Apa gurunya? Ada banyak senyum yang tugas. Resepsionis itu ambil sopoy senyum. Warwan nong meluwe itu apa yang bisa saya bantu pak? Mereka tugas. Paham ya? Jadi dia lagi seruput. Saya biasa bantu. Suaya ini apa? Banyak kiamat. Wa mala'uhu lan padha ngebeki sama malaikat ing kanjeng Nabi bil khini lan sifat kasih sayang wal ilmi lan ilmu wal yaqini lan yakin wa ridwani lan ridho. Di antara sifat Nabi ridho be kersane Allah Subhanahu wa taala. Sawise dibedel dipenuhi dengan hikmah wa aadu lan padha balekna sapa para malaikat ing Nabi ila makan maring posisine Nabi. Walhasil semua yang harus di situ dikembalikan semua tentu kecuali hazus syaitan kalau itu dibuang ya baru dibuang ini hazus syaitan. Faqama mongko jumeneng ngadeg sapa al-habib sallallahu alaihi wasallam oleh jumeneng sawiyan khale apa rata apa sawiyan khale sesuai meneh utuh meneh lho sawiyan mana lho utuh meneh
kama qaidin perkara kana kang ana sapa nabi. Maksudnya kemudian nabi berdiri utuh lagi apa? Utuh lagi dari kata sawiyan sawa taswiyah itu semuanya kembali semua utuh semua. Faqalan moko dawuh sapa al malaikatu para malaikat ya habibar rahman, he wong sing disayangi Allah sing rahman. Lau alim tal, yang jelas ini dalam kesaksian Halimah. Saya ulang lagi dalam kesaksian Halimah. Jadi Halimah itu menyaksikan semua. Makanya termasuk orang luar biasa karena beliau menyaksikan para malaikat mengoperasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian malaikat ngendikan yang Rasulullah ngeten, ya Habibar Rahman. Lau alim tal mau mengerti sira mak ing perkara ira kang den kersakno apa mak jika kelan sira mlawas kiri saking keapian. La arab tak dene ngerti sira kodroman hilatika ing kader sajate jenengan alal khairin alana ing atase wong liya. Kamane ya Rasulullah kalau kamu saja tahu ini semua rencana besar Allah untuk menunjukkan bahwa kamu nanti di atas semua orang. Paham ya begini Allah bahwa segala kebaikan ini karena kamu nanti didesain bahwa derajat kamu jauh di atas yang lain. Wasat talan bakal tambah siro apane farohan senenge wa sururon lan sami segede senenge wa bahjatan lan sinare wa nuron di saminu bahjah bahid manane di sinar wa nuron nur dan kamu akan selalu tambah ceria tambah senang tambah nur. Kalau berapa materi boy ciri tamang soleh itu gampang senang mergo itu paling gak bukti rapati ridho mek kodok koda ini semua ciri tamang soleh wasat tafarohau wa surura wa bahjatau wa nur. Ya Muhammad wa Muhammad absyir seneng wasira. Fakat musirat mongko teman-teman den gelar fil kainat ing dalam alam raya apa alam ulumika apa bendera-bendera ilmu. Muhammad kamu harus senang. Semua alam raya ini nanti akan menerima ilmu. Dengan to sak mangke. Teng Amerika, teng Eropa, teng pundi-pundi ini semuanya ada nur Muhammad ya, semuanya ada nur. Sampeyan bayangno Kanjeng Nabi tiyang Mekah, zaman risik ora ono WA, ora ono telepon. Iku zaman 1500 Masehi. Iku ning Indonesia wis kata Islam. Padahal perjalanan pesawat 10 jam. Di Amerika sekarang banyak Islam. Semua alam raya ini dipenuhi dengan nur Islam. Paling saat ini dunia sing jarang Islam cara-cara di Korea Utara. Napa? Korea Utara itu diasingkan. Jadi sekarang ini pangeran ketok Islam keramat. Negara yang menolak Islam itu diasingkan dunia. Dianggap ketinggalan Islam. Tapi yang menerima Islam dianggap negara maju karena dianggap toleransi apa? Di Vatikan sekarang ada masjid. Di Amerika malah banyak lagi. Bahkan pernah punya presiden yang anaknya orang Islam, Barack Obama. Ketika bapaknya jenenge Barok ya Barok itu. Cara mondok jenenge Kang Barok ini. Betul. Ejaan Arabnya itu masih Barokah itu. Itu dia ketika ikut TK di Jakarta. Itu ikut TK Muslim. Ditulis Barok. Paham itu, terus itu pengiran fakdunya. Bahkan sekarang di McGill itu Islamic Studies itu orang biasa mengkaji Islam, termasuk di Inggris biasa misalnya ekonomi terbaik itu apa yang nggak ada rentenirnya sesuai konsep Islam, mereka biasa diskusi seperti itu. Padahal mereka tetap non Muslim. Ketika mereka ngeritik rentenir, ngeritik riba, ya mereka tetap mengatakan ekonomi terbaik itu ya Islam. Sehingga sekarang alhamdulillah beberapa bank juga menyediakan apa? Bank syariah. Ya meskipun nggak sempurna atau nggak mungkin sempurna, tapi sudah ada ikhtiar untuk mengakui sistem apa? Syariah. Sistem apa? Syariah. Karena tetap ono bedanya. Karena kalau bunga itu nggak bisa berhenti. Ya kalau bunga itu nggak bisa. Tapi kalau sistem B itu ya berarti tapi bisa berhenti. Ya berarti bisa berhenti itu beda. Saya pernah ketemu direktur bank amalah. Jadi misalnya gini ya. Saya mau ngambil kredit rumah harganya 100 juta, harganya 100 juta. Nah bank ini kan butuh laba yang berupa laba lewat jual beli. Bank ingin laba 10 juta, Bank ingin laba. Ini saya pernah ketemu loh, direktur bank amalah di Jogja yang bagian Jogja. Kebetulan. Nah itu caranya begini. Kamu kan nggak punya uang, jadi terus datang, ya sudah. Rumah ini tak jual ke kamu 110 juta. Jadi minawalil amri 110 juta. Cuma kamu bayarnya ngangsur. Setelah melewati 110 juta ya tetap berhenti, apa? Meskipun belum lunas. Meskipun melewati waktunya ya tetap berhenti di 110 juta. Paham ya? Tapi kalau bunga kan enggak, kalau enggak ya terus. Jadi tetap dihentikan dinilai
juta. Jadi nanti kalau ngangsur itu ya sifatnya ngangsur, tanjim namanya, najim apa? Nyicil ya Rasul. Tapi tetap berhenti di 110. Nah, bank ya tetap badi karena dari awal dia ngambil jadi 10 juta. Tapi nggak bisa melangkahi itu. Ya tentu banyak yang kritik juga, ada sisa-sisa ini ya udahlah namanya pilihan pasti ada yang kritik. Tapi saya pernah konfirmasi tetap lumayan karena nggak bisa naik lagi, ya Pak? Nggak bisa naik lagi. Tapi ya tetap badi. Tapi nggak bisa. Nah selama ini kritiknya orang kafir kan innamal bai'u mislu riba, kalau bunga ngambil laba, jual beli juga ngambil laba. Tapi pembedaannya sebenarnya ada. Kalau laba berhenti, kalau bunga ada nggak berhenti. Nah nanti misalnya kalau orang ini nggak bisa melunasi 80 juta kok nggak bisa melunasi, ya tetap 110. Nanti baiknya dibatalkan, apa? Dibatalkan. Kalau ini terjual ya uangnya dia yang 80 dikembalikan. Jadi nanti kalau nggak selesai ya baiknya diikolah, dibatalkan. Jadi tetap ada bedanya. Makanya sekarang kan beberapa kampus sudah mulai bikin fakultas ekonomi Islam, termasuk ya ekonomi syariah. Jadi emang, ya, tapi ya selalu ada yang provokasi rono bedanya tadi bisa berhenti, apa? Bisa berhenti. Gue wak ngamati loh, jari-jari. Kalau nanti konsultasi kalian, karena ya kita di kepentingan. Ya tadi di Amerika, di Eropa ini, ya biasa ada diskusi. Kemudian ya mereka ngakui kalau ingin ekonomi dunia tidak gelembung harus menolak riba, karena kalau riba itu kan gelembung. Gelembung misalnya gini, saya punya uang 1 juta. Bank punya uang 1 juta dipinjam orang yang bunganya 100.000 per bulan. Itu setiap 1 tahun kan perasaannya sudah 1 juta kali 100 kali setahun. Berarti perasaannya punya uang 3 juta. Padahal nggak mesti yang kredit ini kelar bayar, tapi perasaannya. Nah, itu akhirnya kan ada gelembung apa? Ada gelembung. Jadi tidak hakikat. Yaitu yang mari dunia gampang kolab kan itu. Jadi misalnya kamu rentenir, ada orang utang kamu 1 juta, tiap bulan nambah 100.000. Perasaan kamu kan bulan ketiga berarti 1.300.000, bulan ke-6 1.600.000. Padahal yang utang kamu bisa saja mati, gak bisa nyaur. Berarti kamu punya tambahan itu kan gelembung sebenarnya, belum pastinya nyata. Nah, beda dengan akad Islam sudah ya tadi akadnya. Jadi kalau ada orang ingin kredit mobil, ya ingin kredit mobil, bank itu belikan mobil itu. Jadi bank amanah misalnya kamu ingin Innova, ya dibelikan Innova, Innovanya dibeli dulu dari dealer, dibeli sama bank muamalat 300 juta. Terus dijual ke kamu 350 juta. Paham ya? Terus kamu sanggupnya bayar, nyicil. Tapi tidak akan melangkahi itu. Makanya nggak akan melangkahi itu. Wong dia ngambil 50 juta hanya sebagai laba. Dan nanti kalau kamu tidak bisa lunasin ya dibatalkan. Terus uang kamu dikembalikan. Nah, tapi kalau riba kan nggak apa, semakin nggak bisa nyaur naik terus. Jadi atafam mutu apa itu bedanya. Tapi kan ya sudah tentu ya seperti itu, nggak lepas dari kritik. Tapi ya lumayan tadi karena berhenti tadi apa, berhenti dan memang jual beli ya tadi apa, banknya beli rumah atau beli mobil terus kamu sebagai pembeli. Terus dengan harga seperti itu terus bayar itu nyicil. Jadi kalau nyicil kamu cepat pun ya tetap 110 tadi. Nyicil misalnya terus itu gue di duit 110 ya dibayarkan ya tetap 110 memang jual beli. Sampai 3 tahun ya tetap 10. Paribatannya sampai 5 tahun ya tetap 110. Nah itu bedanya. Makanya zaman Nabi ya sudah ada kritik oleh mereka innamal bai'u riba. Terus Allah ngendikan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau bai' itu ada labanya dan berhenti. Saya ulang lagi apa? Berhenti. Ya, tapi kalau bunga itu tidak bisa berhenti. Tapi alhamdulillah sekarang hampir semua bank di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu ada bank apa? Syariah. Ada apa? Islamic Bank itu diikut nginduk di ya sudah di seluruh dunia. Dulu profesornya sini Abdul Manan, orang Bangladesh yang termasuk dapat Oscar, itu orang Bangladesh yang termasuk dapat penghormatan itu. Jadi jadi ya karena tadi itu dianggap lebih realistis karena selesai itu makanya harus dibedakan ya. Tapi tadi ya itu tentu nggak sempurna ya, masih ada kritik, masih ada, tapi kan ada ikhtiar nah, jadi
barokahnya nur Islam itu di seluruh dunia itu mengkaji nur Islam, ya, mengkaji di semua sistem dunia, orang di semua sistem dunia, termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai nur Islam, meskipun mereka tetap non Muslim. Ya tadi misalnya harus cuci tangan, misalnya ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini, tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada penyakit saran Kanjeng Nabi, tiap kamu bangun tidur kamu harus cuci tangan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu aina badat yadaka. Kamu tangan kamu kemana? Ada yang baca aina badat yaduhu, ya kalau tasnya berarti apa? Yadaka pakai alif. Itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air yang waris, yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padatan dulu, sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir, ujungnya santri itu biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru, cara santri itu ya biasa saja. Karena memang kita orang hidupnya kan sudah benar, kita waras. Enggak benar kan nasib. Nah pola hidup kita ini sudah waras, sudah bagus. Nah soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya. Solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menghentikan to'amul wahid yakfi isnain, wa to'amus isnain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, dua orang bisa nanggung 4 orang. Artinya kan kita biasakan misalnya konco akrab, sing sitok kurang ditanggung temannya. Satu keluarga yang kerja 2, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu bisa menghidupi orang 2, orang 3, orang 4. Nah yang menjadi kacau agama ini kan gini. Yang kacau menurut agama adalah apa? Jatah yang 4 tindak nung sitok itu mulai rusak kan. Nah sekarang banyak orang rakus gitu. Wong tak nampak kok tindak wong loro. Itu mulai rusak itu. Paham yo. Wetenge lo didhisik, paham. Jadi sebetulnya menurut Islam itu kan to'amul wahid yakfi isnain, wa to'amusnya ini yakfi arba'atan. Itu malah walian. To'amul wahid yastaghrifu to'ama arba'atan. Itu kan ribet kan? Ya saya ngomong ke sepura pangeran. Nah bayangkan kalau itu pejabat, kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang, kayak apa kacaunya dunia ini. Lah ya lagi-lagi semua itu nur Muhammad, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ajaran sing halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau enggak ya bagian dari problem itu. Ya bagian dari apa? Problem itu. Tetap kan Nabi faqad musirat fil kainati a'lamu ulumik. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Dari para malaikat ya faqad nusirat fil kainati a'lamu ulum. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang saudara Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wa tabasara lan dadi bunga al makhlukatu biro-biro makhluk dikudu hingga kelan tekane sira. Walam yakolan ora tetep sapa seun perkara mimma sing perkara khalaqo kang gawe sapa Allah taala illa jaa, kecuali teko apa se li Amerika maring perintah sira Muhammad, perintah jenengan Muhammad to'an iku wong sing taat. Wali maqalati kaiku sami'an lan maring dawuh jenengan sami'an ngrungokno. Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dunia tambah kacau itu tetap tambah butuh Islam. Kayak sekarang, dulu itu Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung dunia kuat itu anggur wong rasa sederhana. Warung ono kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri cara kene kan biasa urip wae. Jangan keluar kalau enggak penting. Dari awal Islam ngajarno min husni islami mar'i tarkuhu malaya. Kok malah lagi roh saiki. Piye kok terlambat ilmune. Kita ini tahu mulai dulu, Bos. Pemene bagi sira di dua pe metu opo. Dadi opo santeng ae no. Iku ora usah dilarang, wis ora kelar metu. Paham ya, tapi mulai dulu kan kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Serasa diwarai yang suhunya mulai cilik.
Fataya di kalbari mulai cerita mujizat. Fataya di kamu bakal teko kan sira apa alfairu untuk dihimamika kelawan jaluk tanggungan jenengan ya bajiru jaluk selamat apa bahir. Masyhur iki kula wingi cerita sami dengan berbagai redaksi riwayat bil makna tapi maknanya sama. Ya tadi ada unta yang dipekerjakan di luar normal di luar normal disakiti, makanannya sangat kurang. Walhasil terus unta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu. Terus si Arabi dipanggil, kamu gini-gini sama unta kamu. Lah kok tahu ya Rasulullah ada yang cerita. Ini sing cerita untamu. Itu yang bapak saya di kalbair bizima mikayat wadopulan hibatdob wal ghazalatulan ghazala. Makanya kemarin sama anani dob yunufur itu 2 kali. Itu kalau maksudnya tidak dob ya ghazala. Karena kita tidak pernah tahu dob yunufur apa dob yunufur, kan kita nggak jamin harokatnya itu benar apa? Ya, kan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan? Kalau dobu ya dob, kalau dobyu itu ghazal. Tapi apapun itu pernah ada seorang Arabi berburu ghazal ya, kijang atau berburu dob, tapi sama itu penting. Atau memang itu 2 peristiwa atau memang itu 2 ketika ketangkep Arabi tadi mau disate, namanya orang nangkap buruan kan, hewan buruan, terus matur ya Rasulullah saya ini punya anak kecil-kecil, ini jam saya menyusui, tadi saya keluar untuk nyari makanan, tolong beri kasih Arabi tadi, beri hak saya menyusui anak saya. Setelah anak saya ada butuh susuan saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arabi. Terus, akhirnya Rasulullah minta si Arabi tadi, terus dituruti sama Arabi. Dan dobnya ini tidak nyulaini janji, setelah selesai semua kembali. Itu sini apa? Waddob wal ghazala. Nah yang kemarin apa? Inta apa dobjun nufuru tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dobyu atau dobbu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah. Ya jadani waddob wal ghazala ya jadani yang saya podok lan ghazala laka maring panjenengan birisalah kelawan diutus wal qamaru lan rembulan wasyajarul lan wit wa tibulan zib sangko kata zibun apa serigala wa zibulan serigala wong Arab kadang muni zibun kadang muni apa zibun kadang tengira asap wae napa zibun atau apa zibun iku yang tikuna padha ngucap kabeh dulu yang tikuna padha ngucap kabeh binubuwa jika kelan nabine panjenengan angkorifin sange wektu sing parek Wamar kabukal ditumpani panjenengan al-buraku buruk. Ila jamali kamaring gantengnya panjenengan mustakun utai buruk itu kewan sing bronto sing kangen. Ya jadi buruk itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibril utai Jibril sawu wa Jibril utai Jibril sawu sumamlate ketika kang ngatur sistem kerajaan. Jadi kemana Jibril mitranya Nabi sing ngatur alam raya ini iku kot a'lana. Teman-teman maklumat sapa Jibril bizikrika kelan nyebut panjenengan fil afaq dalam penjajahan langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit. Jadi Jibril memaklumatkan bahwa sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah namanya Muhammad. Sehingga alam raya di langit tidak ada yang kenal Kanjeng Nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril. Ujine apa warfa'na laka dzikra. Wal qamaru rembulan makmurun dan perintahna laka maring sira bil insyikaki kelan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat, minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi iqtarabatis sa'atu wan saqqal qamar. Wa kullu man liskabiyane wong fil kauni ing dalam alam raya iku mutasawiqun bronto kabeh, bronto rindu yang sangat lho. Wong Arab nak darani syauqun. Mulane sebagian makhluk jamu ayyuhas syauqul jazilu wahai manusia yang layak dikangeni. Jadi Nabi itu semua orang pasti kangen. Wa kullu man tisabani wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawwiqun iku kangen banget dizuri kamaring muncule panjenengan muntaziro tur ngenteni li isyraqi nurika maring padange nure panjenengan. Fa bena mal habibu ing dalam antarané Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumun situn iku wong sing ngrungokno li sama itilkal asbah maring ngrungokno mengkono-mengkono asbah manane jumeger maksudnya fisik-fisik itu. Halimah kan enggak tahu kalau itu malaikat. Boy bahasakan Muhammad kekasihku itu mendengar itu semua. Itu jenenge apa? Munsitun li simai tilkal asbah. Wa wajhu te wajah Nabi mutahalilun bersinar kanu ristoba kaya dene cahaya pagi hari. Jadi Nabi mendengar saja dengan penuh seksama dan Nabi kelihatan berbinar-binar. Dia itu digawi malaikat tadi, malaikat setelah ngoperasi kan ngendikan panjang lebar bahwa kamu itu calon Nabi, kamu begini-begini. Itu Halimah dengar semua. Isakbalat dumadaan madhep sapa Halimah tu Halimah mu'linatan hale wong sing banterno disiahi lan bengok.
Maksudnya bengok kaget kan karena Nabi dikelola orang yang tidak dikenal. Di situ di bredel, di apa-apa itu kan kaget betul itu rodoknya. Aku lu ngucap sapa Halimah, dawuh sapa Halimah wa ghoriba, wong sing aneh, wong sing asing sendiri. Maksudnya karena Nabi waktu itu jauh dari saudaranya karena saudaranya kan lari semua. Ya ketika melihat malaikat tadi kan saudaranya lari semua, berarti Nabi sendiri. Wong Arab nak muni wa ghoriba napa? Wa ghoriba. Faqalat mongko dawuh sapa malaikat ya Muhammad ya Muhammad ma anta bi gharib. Ma anta ora ana te sira gharibin lan wong sing dhewean bal anta te sira minallahi gharibun barak. Wa anta te sira lagu maring Allah, wa anta te panjenengan lagu maring Allah sofiyun pilihan wa habibun lan kekasih. Ketika Halimah muni wa gharibah dari malaikat, tenang kamu Muhammad, kamu tidak sendiri. Kamu dekat sama Allah. Ya tentu perasaannya Halimah sama malaikat kan beda. Qala Halimah wa wahidah, duh wong sing dhewean. Tentu cara Halimah Nabi Muhammad posisi sendiri karena saudaranya lari semua. Faqalat moko dawuh sapa malaikat ya Muhammad ma anta biwahid. Ma anta ora ana sira biwahidin lan dhewean. Bal anta uta sira iku sahibut ta'yiti wong kang duweni kekuatan. Wa anisu ka te kancane sira iku alhamidul majid zat sing hamidul majid. Tapi problemnya malaikat kan enggak bisa ngomong ke Halimah gak Nabi. Halimah boten apa Nabi mau matur nang Kanjeng Nabi ora mati ra dhewean tenang wae kowe digarani pangeran sing alhamidul majid wa ikhwanuka ta dulur sira ku ikhwanuka ya dulur sira minal malaikat sing para malaikat wa ahli tauhid lan ahli tauhid soal dulur mlayu dulur rodok ke tenang ae kabeh malaikat kabeh ahli tauhid dulur iki jawe malaikat terus qalat Halimah wa yatimah wis nak ngono garwan status yatim faqalatil malaikatu lillahi darruka min yatim lillahi kagungane Allah sarasan daru kau ta nikmat sira semana darun puan maksudnya puan nikmat sira min yatimin ya gak apa-apa kamu yatim tapi yatim terbaik fa inna qadraka monggo sak temene kadar sira inda wa munggu Allah iku azimun iku aku bonon sumata fa fina mal habis tunggal mon sebetulnya ada mojo Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi فبينما الحبيب صلى الله عليه وسلم منصتا لسماء تلك الأشباه ووجهه متهلل كنور الصباح إذ أقبلت حليمة مؤذنة بالصياح تقول وغرباه فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بغريب بل أنت من الله قريب وأنت له صفي وحبيب قالت حليمة وحيدة فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بوحيد بل أنت صاحب التأييد وأنيسك الحميد المجيد وإخوانك من الملائكة وأهل التوحيد قالت حليمة ويتيماه فقالت الملائكة لله درك من يتيم فإن قدرك عند الله عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بما رجعتم يا رب الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا رب الخلق ما نقول قل رجعنا بكل خير والسمع الفرق والرسل قل رجعنا بكل خير والسمع الفرق والرسل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أراك يا زينة الوجود أطاب عيشي ولا وجودي أراك يا زينة الوجود أطاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سعدونا في الدنيا فضلونا في الأخرى بخاتمة الكبرى وخاتمة الزهرى. سعدونا في الدنيا فضلونا في الأخرى بخاتمة الكبرى وخاتمة الزهراء بخاتمة الكبرى وخاتمة الزهراء. يا أهيل المعروف العطاء المعلوف ضرة للملهوف إنكم بأدرى. يا أهيل المطلوب والعطاء والموهوب نفحة للمكروب إنكم بأدرى. سعدونا في الدنيا جوزنا في الأخرى لخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء. يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران عطفة للجيران إنكم بأدرى. يا أهيل الإسعاد والعطاء والإرفاد ضرة للإسعاد إنكم بأدرى. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء. يا أهيل العفاف الأعضادي هو أمنة للمختاف إنكم بأدرى. يا أهيل الجهات والمين أهل الفقات وذارك للغرات إنكم بأدرى. سعدونا في الدنيا وصلونا للأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء. سعدونا في الدنيا وصلونا للأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء. يا أهيل الهمات رجال العزمات يا جمال الهملات إنكم بأدرى. يا أهل بيت المختار علينا المقدار
اشفعوا للمؤتات إنكم بأدرى تدعونا في الدنيا في الأخرى بخاتجة الكبرى خاتجة الدرى تدعونا في الدنيا تدعونا في الأخرى بخاتجة الكبرى خاتجة الدرى بيت الهادي قدوتي واجتهادي أبذل لذاتي إنكم بأدرى قدركم رفيعان وأعطاكم أفضل وسناكم هيئات أرسلوا لنا أسعدنا في الدنيا فضلنا في الأخرى بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء أسعدنا في الدنيا فضلنا في الأخرى بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء أنتم خير الناس جدوكم يشفي الباس اشفعوا للقاسات إنكم بأدرى بخادجة أمي بتوجد لي همي أنزلي قسمي إنك بأدرى تدعونا في الدنيا تدعونا في الأخرى بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء تدعونا في الدنيا تدعونا في الأخرى بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء وتيتي بالزهراء تعالت قدرا وتجلت بدرا إنها بأدرى وأبيها المختار والمصاحب في الغار وعلي الكرار إنكم بأدرى تعدونا في الدنيا فضلنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء تعدونا في الدنيا فضلنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء ولشب المعلى والتي في على خير تلك المولى سداتنا الكبرى وبحق السبطان
للنبي نور العين وبجاه الأمين إنهم بأدراك سعدنا في الدنيا أرجونا في الأخرى بخارجة الكبرى وكاتبة سعدنا في الدنيا أرجونا في الأخرى بخارجة الكبرى وبذات العلم نعيش نور العين زوجي خير الكونين إنها بأدرى وباقية الأزواج طيبة الأعراض مبينات المهدى إنهم بأدراك تكون في الدنيا